Tema homili saya pagi ini tentang berdoa bagi orang yang berbuat jahat. Para saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, dalam katekese tentang berdoa, gereja mengajarkan juga tentang bentuk-bentuk doa. Salah satu bentuk doa yang dijelaskan dalam katekismus Gereja Katolik, yakni mengenai doa syafaat. Yang dimaksud dengan doa syafaat adalah sebuah doa permohonan yang ditujukan kepada Allah dengan intensi untuk kepentingan orang lain. Misalnya untuk kesehatan seseorang, untuk kesembuhan seseorang, untuk seorang anak yang mau menghadapi ujian, untuk seseorang yang sedang dalam perjalanan, untuk seseorang yang sedang punya persoalan, untuk seseorang yang akan menghadapi operasi, untuk seseorang yang akan menghadapi persidangan, dan lain sebagainya. Intinya, doa syafaat tidak pernah untuk diri sendiri, selalu untuk kepentingan orang lain. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, dalam Injil hari ini Yesus memberikan banyak contoh tentang doa syafaat. Salah satunya disebut dalam Injil tadi, Lukas bab 6 ayat 28. Berdoalah bagi orang yang berbuat jahat terhadap kamu. Ayat ini dalam teks asli dalam kitab suci berbunyi, berdoalah bagi orang yang mencaci kamu. Kata mencaci itu bisa berarti mencela, bisa berarti memaki-maki, atau dalam bahasa Jawa misuh-misuh, atau bisa berarti mengucapkan kata-kata yang tidak sopan. Tidak sopan itu bisa kasar, bisa kotor. Itulah sebabnya Rasul Paulus pernah memberi nasihat kepada jemaat di Efesus bab 6 di ayat 29. Janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu, tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun, supaya mereka yang mendengarnya beroleh kasih karunia. Perkataan yang baik itu membangun persaudaraan, membangun keutuhan, membangun persekutuan, membangun kerjasama, dan sebagainya. Tetapi perkataan yang tidak sopan, perkataan yang kasar, perkataan yang kotor, cenderung melukai hati orang, membuat orang sakit hati, membuat orang emosi, marah, benci, dendam, dan lain sebagainya. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, kalau ternyata orang yang kita jumpai membuat kita emosi, membuat kita marah, membuat kita jengkel karena perbuatan yang dilakukan, entah dalam perkataan maupun dalam perbuatan, Yesus memberi
instruksi hari ini. Berdoalah bagi orang yang berbuat jahat terhadapmu. Tidak perlu harus membalas dengan perbuatan yang sama. Bukan perbuatan mulia. Sebaliknya, dengan mendoakan orang itu adalah sebuah perbuatan yang mulia. Paus Fransiskus dalam seruan apostolik Sukacita Injil di nomor 101 memberikan wejangan demikian. Berdoa bagi seseorang kepada siapa kita telah merasa jengkel. Jengkel itu bisa karena pernah dimarahi, pernah dimaki-maki, pernah ditipu, dan sebagainya. Merupakan langkah indah menuju kasih. Ini wejangan yang sangat indah. Berdoa bagi seseorang kepada siapa kita telah merasa jengkel, atau mungkin lebih dari jengkel, merupakan langkah indah menuju kasih. Lalu kalimat berikutnya Paus Fransiskus katakan begini. Marilah kita melakukan hal ini sekarang juga. Jadi mendoakan orang yang bikin jengkel tidak perlu ditunda-tunda sampai lupa dan yang ingat hanya rasa jengkel, rasa benci, rasa dendam, dan sebagainya. Kalimat berikutnya Paus Fransiskus katakan, marilah kita tidak membiarkan diri dirampas dari cita-cita kasih persaudaraan. Jadi singkat kata, kasih persaudaraan itu bisa dibangun, bisa dikembangkan, bisa diungkapkan dengan berdoa bagi orang lain. Khususnya bagi orang yang pernah atau telah berbuat jahat. Entah dengan perkataan, entah dengan perbuatan tertentu. Mari Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, kita tanggapi pesan Yesus hari ini yang diteguhkan oleh wejangan Paus Fransiskus untuk berdoa bagi orang lain. Berdoa bagi orang lain termasuk yang pernah berbuat jahat terhadap kita. Doa syafaat yang demikian ini sungguh mulia. Mari kita tempuh, kita lakukan hari ini juga.